Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Imron Maulana dalam pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Nah, anak-anak Ustadz yang soleh-soleha, mari sebelum mulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang pelajaran memahami mat tabi'i. Mat tabi'i secara bahasa, kata mat adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu madda yamudu madan, yang berarti panjang atau memanjangkan. Sedangkan secara istilah, artinya adalah memanjangkan suara suatu huruf yang disertai dengan huruf mat tertentu. Nah, anak-anak Ustadz, tentunya kita akan bertanya, bagaimana suatu huruf hijaiyah itu dibaca atau dihukumi mat tabi'i? Atau bagaimana caranya mat tabi'i terbentuk dari bacaan atau suatu bacaan huruf hijaiyah? Mat tabi'i atau mat asli terbentuk ketika adanya beberapa pertemuan antara salah satu huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mat yang mengiringinya. Contoh, huruf ba. Ba adalah huruf hijaiyah. Pada awalnya huruf ba dibaca ba. Kemudian ketika huruf ba bertanda baca fathah dan bertemu dengan huruf alif, maka ba yang semula berdiri sendiri dibaca ba pendek. Ketika bertemu dengan alif, memiliki hukum yang berbeda, yaitu dibaca menjadi panjang. Dua harokat, bunyinya ba, bukan lagi dibaca ba, tapi dibacanya ba, dua harokat. Kemudian yang kedua, suatu huruf hijaiyah, ya, pada kesempatan ini Ustadz memakai contoh huruf ba bertanda baca kasroh, yaitu garis satu di bawah, bertemu dengan huruf ya, maka terjadi perubahan bentuk dalam penulisan. Nah, apabila kita baca maka dibaca panjang, yaitu dua harokat. Nah, contoh ketiga yaitu
huruf hijaiyah, yang pada kesempatan ini Ustadz memakai contoh huruf ba bertanda baca dhammah. Jadi bu bertemu dengan huruf waw mati atau waw sukun, maka terjadi perubahan dalam penulisan seperti ini. Nah, maka dibaca panjang 2 harokat, yaitu bu. Yang semula dibaca bu karena bertemu dengan waw mati, jadi bacanya panjang bu. Nah, kesimpulan dari penjelasan singkat tadi bahwa suatu huruf hijaiyah akan dihukumi dengan membaca panjang atau dihukumi sebagai mat manakala dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama, suatu huruf hijaiyah bertanda baca fathah bertemu dengan alif maka dihukumi sebagai mat tabi'i atau dibaca panjang 2 harokat. Syarat kedua, suatu huruf hijaiyah bertanda baca kasroh bertemu dengan huruf ya sukun atau ya mati, maka dihukumi sebagai mat tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat. Yang ketiga, suatu huruf hijaiyah bertanda baca dhammah bertemu dengan huruf waw sukun atau waw mati, maka dihukumi sebagai mat tabi'i. Nah, ketiga syarat ini menjadi landasan hukum suatu huruf hijaiyah dibaca mat tabi'i atau panjang 2 harokat. Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengar penjelasan Ustadz? Tentunya sangat mudah bukan memahami huruf mat tabi'i. Sekarang ayo kita akan mencari mat tabi'i di surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Yang pertama, ayat pertama yang berbunyi wal asr innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nah, dari tulisan surat Al-Asr ini apabila kita baca, tentunya bunyinya tidak datar atau tidak sama panjang. Artinya ada beberapa huruf yang dibaca atau berirama panjang dan ada beberapa huruf yang berirama pendek. Nah, dari hasil identifikasi pada surat Al-Asr, maka kita akan menjumpai beberapa kata dalam surat Al-Asr yang dihukumi mat tabi'i. Yang pertama pada kata al-insan. Nah, huruf sin berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah dan tidak juga bertemu sukun, waqaf dan tasdid, maka ini disebut dengan mat tabi'i. Kemudian pada kata lafi
asr. Kita jumpai ada huruf fa berharokat kasro atau bertanda baca kasro bertemu dengan huruf ya sukun atau ya mati, maka ini dibaca mad tabi'i. Kemudian pada kata allazina, huruf zal berharokat kasro bertemu dengan huruf ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Maka sudah dapat dipastikan ini adalah mad tabi'i. Nah, pada kata alladzina ada kata lain di surat Al-Asr, ini juga dihukumi mad tabi'i sama, yaitu zal berharokat kasro bertemu dengan ya sukun dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid. Sudah dipastikan ini adalah mad tabi'i. Kemudian ada kata as-solihati. Nah, karena huruf shod dan huruf ha berharokat atau bertanda baca fathah, kemudian bertemu dengan alif dan setelahnya tidak dijumpai hamzah atau sukun atau waqaf dan tasdid, maka ini juga bisa dipastikan adalah mad tabi'i. Kemudian pada kata tawa, ya, watawa, karena di sini ada huruf waw bertanda baca fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasdid, maka ini juga bisa dipastikan adalah mad tabi'i. Nah, bagaimana anak-anak setelah mendengar penjelasan Ustadz? Mudah bukan memahami mad tabi'i atau huruf-huruf hijaiyah yang dihukumi mad tabi'i? Nah, anak-anak Ustadz, dari penjelasan tadi maka berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan ini. Ustadz ucapkan terima kasih dan selamat mencoba mengidentifikasi atau mencirikan mad tabi'i di surat-surat yang anak-anak hafal. Oke, itu saja dari Ustadz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.